السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر al-akhwat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimah, ma'asyiral muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang sangat besar adalah nikmat Islam. Alhamdulillah kita di atas Islam dan tidak ada agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nikmat yang paling besar itu bukan nikmat pakaian yang indah, harta yang banyak, kemudian dunia yang luas. Tidak, nikmat yang paling besar nikmat Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan muslim, bukan dijadikan Nasrani, bukan dijadikan Yahudi, bukan dijadikan musyrikin. Ya, nikmat yang sangat besar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka sungguh aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, kalian ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Artinya dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur itu dengan tiga hal. Ma'asyiral muslimah rahimakumullah, ukhtil muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan tiga hal. Yang pertama, syukrun bil qalbi. Kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati kita. Kita meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat dari Allah. Bukan karena kecerdasan Anda, bukan karena kepintaran Anda, bukan karena kelihayan Anda, bukan karena perjuangan Anda, tidak, tapi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah."
Apapun nikmat yang kalian dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syukur yang pertama dengan hati kita. Yang kedua, syukrun bil lisan. Kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan ucapan kita, alhamdulillah. Maka orang-orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah nanti dibangunkan rumah di surga, dinamakan rumah tersebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, yang mengucapkan alhamdulillah ketika dia mendapatkan nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika ada musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Keadaan orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, syukrun bil jawarih. Dia bersyukur dengan anggota badannya. Bagaimana dia bersyukur dengan anggota badannya? Yaitu dengan dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhi larangan Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersalawat untukku, kata Nabi, satu kali, maka aku akan membalasnya, menjawabnya dengan, atau Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 kali lipat. Ukhtil muslimah rahimakumullah, ma'asyiral muslimat, ibu-ibu dan para akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, pada pagi hari Sabtu ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu masjid dari Ma'had Ummu Sulaim, Masjid At-Tin, yang insyaallah berbarakah ini, untuk kita duduk bersama-sama saling tanasuh, menyampaikan nasihat, mendengarkan nasihat dari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ma'asyiral muslimah rahimakumullah, bahwa nasihat itu sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna adz-dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, dan sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Anda hadir ke sini, datang ke sini, ma'asyiral muslimah rahimakumullah, datang ke sini untuk mendengarkan ilmu, untuk tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar tujuannya untuk mencari ilmu, mendengarkan ilmu, maka mereka di jalan Allah sampai mereka kembali. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, man ghada ila al-masjid, barang siapa yang datang ke masjid, la yuridu illa al-khaira, yang dia inginkan hanya kebaikan, dia datang hanya untuk kebaikan, aw liyata'allama al-khair, atau dia inginkan adalah untuk mempelajari kebaikan, kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu, maka pahala mereka seperti pahala orang-orang yang berhaji yang sempurna hajinya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyir ibad, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mendengarkan nasihat, yang mendengarkan ilmu, kemudian dia kerjakan. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, siapa yang paling berilmu di antara anda? Siapa yang paling salihah di antara anda? Siapa yang paling bertakwa di antara anda? Bukan yang paling lama kajian.
Saya sudah puluhan tahun kajian katanya. Saya sudah puluhan tahun ngaji sudah, belajar. Saya sudah lama dari dakwah ini saya sudah mulai ngaji. Saya semua banyak kitab yang saya habiskan. Banyak guru yang saya datangi, yang saya duduk di majelisnya. Bukan itu yang paling beriman, bukan itu yang paling berilmu. Tapi yang paling berilmu adalah yang mengamalkan apa yang dia dengar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyir ibad." Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qawla, yang mereka mendengarkan ucapan kebaikan, nasihat. Kemudian fayattabi'una ahsanah. Kemudian mereka mengikutinya. Para ulama tafsir mengatakan mereka mengikutinya maksudnya mereka mengamalkannya. Ma'asyiral muslimah, ibu-ibu sekalian dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melihat salah satu surah dari Al-Quran. Kita akan ambil ayat yang terakhir, nasihat dan pelajaran buat kita semua, terkhusus para wanita, yaitu surah At-Tahrim, ayat yang ke-10, 11 dan 12. Bagi yang bawa mushaf bisa dibuka atau bisa juga dilihat di handphonenya. Kita akan melihat surah At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12. Dalam surah At-Tahrim. At-Tahrim, apa arti At-Tahrim? Pengharaman. Kenapa sebabnya turun ayat ini? Karena Nabi SAW mengikuti permintaan Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah tidak suka dengan aroma madu. Kemudian Nabi SAW mengharamkan untuk dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nabi, dalam surah ini ayat 1. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik, hanya ingin mencari kesenangan istrimu wahai Muhammad. Wallahu ghafur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun jika engkau bertaubat, dan Allah Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat potongan ayat yang terakhir dari surah At-Tahrim ini. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Daraballahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Nah, ada ibu-ibu yang sudah hafal surah ini sudah? Ya, semua hafal ya insyaallah ya. Atau semua belum hafal? Ya. Baik. Kita lihat sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Daraballah.
Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Silakan dibuka surah At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12. Pakai mushaf atau lewat handphonenya, silakan dibuka aplikasi mushafnya. Supaya kita lihat per ayat dari ayat ini, per huruf dari ayat ini. Daraballahu masalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, memberikan contoh, memberikan pelajaran, memberikan percontohan lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Siapa yang Allah jadikan permisalan yang mereka kafir? Yang pertama adalah imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kanata tahta abdaini min ibadina. Kedua wanita ini, istrinya Nabi Nuh, wanita ini istrinya Nabi Lut, wanita ini mereka padahal di bawah tanggungan dua laki-laki manusia yang saleh dari hamba kami. Suami mereka seorang nabi, suami mereka nabi. Fakhanatahuma, akan tetapi mereka berkhianat, mereka mengkhianati agama suami mereka. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka suami mereka tidak bisa berbuat apa-apa menyelamatkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah, dari ancaman Allah. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin, dan nanti mereka diperintahkan masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk dalam neraka. Ukhtil muslimah, saudariku kaum muslimah rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada kita. Orang-orang yang berfikir itu dijadikan pelajaran. Ya, orang-orang terdahulu, orang-orang saleh ataupun yang tidak. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, menjadikan permisalan yang buruk, seorang istri, seorang wanita yang buruk, yaitu istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa Nabi Nuh? Adalah seorang rasul. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang termasuk ulul azmi minar rusul. Dia termasuk rasul dari rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang 5. Siapa ulul azmi ibu sekalian? Ada 5 ulul azmi minar rusul. Siapa? 1 Nabi Nuh alaihissalam, 2 Nabi, yang urut Nabi Nuh, habis Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abati ulul azmi minar rusul, nabi terpilih, nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, nabi yang mulia, nabi yang saleh, nabi yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, istrinya ini seorang wanita yang tidak baik. Seorang wanita yang tidak baik. Wanita yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan dalam tafsir bahwa istrinya Nabi Nuh alaihissalam, dia mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Setiap hari dia mengolok-olok Nabi Nuh. Ya, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kita lihat di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka adalah istri dari 2 nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Fi suhbatihima lailan wa naharan, mereka bergaul tentunya dengan suaminya siang dan malam. Yuakilanihima, mereka makan bersama. Wa yudaji'anihima, mereka
tidur bersama, wa yu'ashiranihima, bergaul terus, asad al-'ishrah wal ikhtilat, yang sangat hubungannya dengan sangat dekat sekali, dan tidak ada hubungan yang paling dekat kecuali hubungan suami istri tentunya. Kecuali hubungan suami istri. Tapi ini wanita tidak ada mengambil pelajaran sedikit pun. Ini wanita tidak ada mengambil ibrah sedikit pun, tidak ada mengambil nasihat sedikit pun dari suaminya. Dari suaminya yang saleh, suaminya seorang nabi, dan dia berkhianat. Fakhanatahum ay fil iman. Mereka berkhianat kepada suaminya, tidak sepakat, tidak mau mengikuti suaminya dalam keimanan. Lam yuwafiqahum 'ala al-iman wala saddaqahuma fir risalah, tidak mau mempercayai kerasulan Nabi Nuh alaihissalam dan atau Nabi Lut. Falam yajid dzalika kulla syai'an wala daf'an huma mahdzuran. Maka atas demikian suami mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, falam yughni anhuma minallahi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan, atau mereka suaminya tidak bisa memberikan bantuan kepada mereka karena kekafirannya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, ya, ibrah yang bisa diambil di sini, bahwa kita ini masing-masing tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita yang kita cintai. Jelas Ibu? Tidak bisa. Tidak bisa disalahkan, oh dia ustadz, ayahnya kok anaknya kurang ajar. Enggak boleh begitu. Ada enggak begitu Ibu? Ada enggak? Oh kok dia istrinya bercanda, rajin ngaji, baik, kok suaminya kayak begitu? Enggak boleh, enggak bisa dikatakan demikian. Atau dia mengatakan suaminya seorang guru, suaminya seorang yang alim, yang saleh, yang baik, tapi kok istrinya begitu? Istrinya enggak mau pakai jilbab, istrinya buka aurat, kok enggak dinasehati istrinya? Enggak boleh menuduh seperti itu. Enggak boleh. Atau misalnya yang lain lagi, anaknya, ini yang banyak ini anak biasanya. Dia bilang ini dasar orang tuanya enggak ngurus anaknya, anaknya begini, ditelantarkan, enggak diurus, enggak dinasehati, enggak dibimbing. Ayahnya rajin sholat, ayahnya rajin ngaji, ibunya ngaji, anaknya mabuk-mabukan. Enggak boleh seperti itu. Karena banyak orang tua yang mereka enggak mampu untuk menasihati anak-anak mereka. Dan ini kami temukan. Subhanallah, mereka adalah ayah yang baik. Ibunya adalah wanita yang baik, tapi anaknya Masya Allah, beberapa anaknya ini enggak bisa diatur. Mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan, ke dalam perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang-orang menggunjing orang tuanya, ya, mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada keluarga tersebut. Ini enggak boleh. Karena kenapa? Masing-masing kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga dalam sebuah ayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan pamannya, yaitu Abu Talib, mendapatkan hidayah Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan hati Abu Talib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Maka ma'asyiral muslimah rahimakumullah, ketika Anda sekarang sudah mengaji, ketika Anda sekarang sudah mengenal agama, ketika Anda sekarang sudah menutup aurat, ketika Anda sekarang sudah menjaga dari hal-hal yang haram, maka dakwahkan kepada orang terdekat Anda, suami, anak. Mereka tidak bisa langsung mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Allah bukakan hati mereka,
Allah berikan petunjuk kepada mereka. Kemudian juga jika belum terbuka hati mereka menerima hidayah, Anda bersabar. Anda bersabar. Karena yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini dia Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran wanita yang kafir yang pertama, istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Kemudian istrinya Nabi Lut alaihissalam, bagaimana istrinya Nabi Lut? Nabi Lut ya yang terkenal pada zamannya kaum apa itu? Kaum Sodom ya. Perbuatan liwat, apa itu liwat? Liwat itu artinya homoseks, ya. Laki sama laki. Ya terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, laki sama laki. Mereka suka laki sama laki. Bahkan di satu kampung itu perempuan enggak laku, Bu. Perempuan enggak laku, secantik-cantiknya enggak laku. Mereka suka laki sama laki. Dan ini penyakit. Ini penyakit. Penyakit dari setan yang itu menjamur. Diutuslah Nabi Lut alaihissalam kepada kaum tersebut, kaum Sodom tersebut. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Lut alaihissalam mendakwahi mereka, mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan fahisyah, meninggalkan perbuatan keji yang mereka lakukan, yang mereka mendatangi laki sama laki. Mereka punya anak perempuan dibuang, enggak diurus. Kalau ada laki-laki yang muda, mereka lihat, mereka datang kumpul di situ. Pesta pora. Diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam, diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam, mereka enggak hiraukan. Dan salah satu yang mendukung dan menentang Nabi Lut adalah istrinya sendiri. Istrinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, singkat ceritanya, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, didatangkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan malaikat, beberapa malaikat pada waktu malam sore hari datang malaikat. Kemudian orang-orang kaum Nabi Lut melihat malaikat ini menyerupai laki-laki ya, laki-laki yang tampan. Mereka datang ramai ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka mengatakan, "Ya Lut, mana tamumu hai Lut? Kami ingin engkau berikan tamumu kepada kami." Maka Nabi Lut alaihissalam mengatakan, "Tidak. Jangan kalian ganggu tamuku. Sungguh kalau kalian inginkan anak-anak perempuanku aku nikahkan untuk kalian." Mereka mengatakan, "Wahai Lut, engkau telah tahu apa yang kami inginkan. Kami tidak punya selera kepada wanita." Maka Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di malam hari untuk berangkat pergi meninggalkan kaum tersebut, meninggalkan kampungnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mau'idahumus subh, alaysa as-subhu biqarib." Wahai Lut alaihissalam, sungguhnya janji Allah kepada mereka, mereka akan dihancurkan pada waktu subuh, dan waktu subuh ini sangat dekat sekali. Berangkatlah engkau, illa mar'atak, kecuali istrimu, biarkan dia, aku musnahkan. Maka berangkatlah Nabi Lut alaihissalam, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah rahimakumullah, diangkatnya tanah kaum Nabi Lut alaihissalam sampai ke langit. Diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkatnya oleh malaikat ini, diangkatnya sampai disebutkan malaikat yang ada di langit mendengarkan suara anjing-anjing mereka. Diangkat setinggi-tingginya, kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditenggelamkan ke dasar tanah, ke dalam tanah. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan bagi orang-orang yang berbuat apa? Liwat. Maka di sini ya, pelajaran yang pertama ini, seorang istri yang kafir dan suaminya adalah apa? Nabi. Menunjukkan bahwa kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai, baik dia suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-11, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah
wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Wa daraballahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Untuk Anda wahai wanita yang beriman. Untuk Anda wahai saudariku yang beriman. Untuk Anda wahai para ibu-ibu yang beriman. Ini contoh. Ambillah pelajaran. Wa daraballahu masala, dan Allah kasih kalian, berikan kalian permisalan untuk orang-orang beriman di antara kalian. Seorang wanita yang beriman. Siapa dia? Imra'ata Fir'aun. Istrinya siapa? Fir'aun. Siapa nama istrinya Fir'aun? Asiyah binti Muzahim. Namanya Asiyah binti Muzahim. Wa daraballah, Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan bagi kalian wahai wanita-wanita yang beriman. Wahai istri-istri yang beriman. Wahai ibu-ibu yang beriman. Yaitu adalah wanita yang beriman untuk kalian. Istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Asiyah istrinya Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun, Bu? Fir'aun yang paling viral dalam Al-Quran, ya enggak? Coba lihat, setiap surah ada sebutan Fir'aun di situ. Paling banyak. Al-Baqarah ada enggak Fir'aun? Banyak enggak? Coba sebutkan berapa kali. Banyak ya. Ada Bani Israel dalam surah Ali Imran. Dalam juz amma ada enggak? Juz amma, hal ataka hadithu Musa idh nada. Dalam surah juz amma ada juga. Apakah datang kepadamu berita tentang Musa alaihissalam? Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan Fir'aun. Maka manusia yang paling buruk di muka bumi siapa? Fir'aun. Sebagaimana makhluk yang paling buruk adalah iblis. Makhluk yang paling buruk iblis. Baru yang kedua adalah Fir'aun. Jelas? Kemudian penguasa yang paling zalim adalah Fir'aun. Rakyatnya dibunuh terang-terangan. Yang dibunuh anak kecil lagi. Yang dibunuh anak kecil lagi. Anak-anak, bayi. Suami yang paling kejam adalah Fir'aun. Nanti kita lihat. Dia siksa istrinya, Asiyah binti Muzahim alaihassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Fir'aun dalam banyak ayat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan tubuhnya Fir'aun sampai sekarang. Jelas? Pernah ngelihat tubuhnya Fir'aun? Coba buka di mana? Di YouTube. Oh iya, ibu-ibu YouTube, syekhnya, syekh YouTube. Ya. Ada di YouTube. Coba buka bagi yang tidak pernah melihat aslinya, ya kan? Sama kita. Allah Subhanahu wa taala abadikan jasadnya Fir'aun supaya ibu-ibu sekalian yakin Fir'aun itu ada. Bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng. Ya, bukan hanya peninggalan-peninggalannya, enggak. Mungkin peninggalan-peninggalannya ada, tapi untuk lebih nyatanya lagi, lebih jelasnya lagi, Allah abadikan jasadnya. Allah abadikan jasadnya. Allah abadikan tubuhnya. Sampai hari kiamat. Tidak akan hancur. Kenapa? Supaya bisa mengambil pelajaran orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ini Asiyah binti Muzahim, seorang wanita yang mulia.
Dikisahkan ma'asyiral muslimah rahimakumullah, ini kan Firaun sudah mendengar berita dari penasehatnya bahwa akan lahir seorang bayi, seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Firaun ini sukunya dari suku Qibti ya, di Mesir. Kemudian Bani Israel yaitu keturunan dari sukunya Nabi Musa alaihissalam. Disampaikan bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu, wahai Raja Fir'aun. Maka Fir'aun mengumumkan kepada bala tentaranya, kepada pasukannya, bahwa siapapun yang lahir dari Bani Israel, bayi laki-laki langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Lihatlah bagaimana Firaun, dia sembelih, dia bunuh bayi laki-laki kalian dan dibiarkan bayi perempuan kalian. Itu merupakan ujian yang sangat-sangat besar bagi kalian wahai Bani Israel, yang kalian wajib bersyukur kepada Allah atas nikmatnya setelah Firaun dihancurkan, setelah Firaun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Wanita-wanita disensus oleh timnya Firaun, disensus. Nah, ibunya Nabi Musa alaihissalam dikisahkan janinnya ini agak kecil, perutnya enggak terlalu besar ketika hamil. Akhirnya dia enggak lolos sensus. Ya, lolos sensus dia. Kandungannya kecil, ya perutnya enggak begitu besar. Lolos sensus. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Wa wahayna ila ummi Musa an iqdhifi." Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk letakkan anakmu di sebuah tabut. Tabut itulah mungkin jenisnya keranjang yang bisa mengapung di air. Kemudian fa'alqihi fil yam. Kemudian letakkan keranjang itu di sungai. Sungai mana itu? Di Mesir. Sungai yang terpanjang. Sungai Nil dan sungai Manggar ya. Sungai diletakkan di sungai. Kemudian falyulqihil yammu bisahil. Keranjang ini, tabut ini atau Musa alaihissalam pun hanyut oleh arus sungai ini sampai ke tepian sungai. Di situ pada waktu itu ada Firaun bersama istrinya Asiyah dan yang lainnya sedang berada di pinggir sungai. Melihat keranjang itu lewat di hadapannya, maka Asiyah mengambilnya, ya, kemudian dibukanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falyulqihil yammu bis-sahil ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah." Keranjang ini, tabut ini yang berisikan di dalamnya Musa alaihissalam akan diambil oleh musuhku dan musuhnya Musa alaihissalam. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak tahu. Diambillah keranjang ini di situ Musa alaihissalam oleh istrinya Firaun. Kemudian dibukanya dan dia mengatakan kepada suaminya Firaun, "Wahai suamiku, la taqtuluh, jangan engkau bunuh dia. Qurratu 'ainin li walak, aku sangat cinta sama bayi ini. Wahai suamiku, jangan kau bunuh dia, aku sangat cinta, aku sangat senang dengan bayi ini, biarkan dia hidup." Karena dilihat ciri-ciri bayi ini mirip dengan kulitnya siapa? Bani Israel. Wah, ini laki-laki, bayi laki-laki ini. Ini kayaknya dari Bani Israel, mirip-mirip hidungnya, mirip-mirip wajahnya. Kata Firaun, kita bunuh. Kata istrinya, tidak usah, biarkan. Semoga dia bisa menjadi anak kita nanti. Karena disebutkan dalam sebagian kisah bahwa istrinya ini belum punya anak. Akhirnya dia ingin mengadopsi anak ini, bayi ini. Istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, jangan kau bunuh dia. Biarkan dia hidup. Semoga dia bermanfaat buat kita." Nah, suaminya si Firaun ini dengan bujukan istrinya kira-kira gimana? Nurut enggak? Nurut enggak kira-kira? Nurut. Begitulah kalau istri yang membujuk. Iya enggak? Iya, dibujuknya suaminya, "Ayo kita kemana? Beli ini." Akhirnya suaminya nurut. Dibujuknya suaminya supaya begini, nurut. Ya, maka begitu juga bujuk suami Anda untuk mengikuti mengikuti dakwah sunnah. Bujuk suaminya atau anak-anaknya suaminya untuk mengikuti
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir di majelis ilmu, tinggalkan yang haram, bujuk suaminya. Bisa itu insyaallah. Ada salah seorang sopir, Bu. Ini yang datang ke pondok. Ada seorang sopir travel gitu ya. Dari mana itu? Brau Balikpapan. Brau Balikpapan. Jauh atau jauh? Lumayan kan? Lumayan. Ya, dia bilang kebetulan ini suaminya mobil kredit, leasing, riba. Nah istrinya bilang tinggalkan itu. Ya Ustaz, saya mau tinggalkan, ini istri saya terus ingatkan saya. Luar biasa. Pas Ustaz yang nasihatin dia ceramah Jumat atau ceramah kajian, nggak mau tinggalkan. Tapi begitu istrinya yang nasihatin, alhamdulillah dia mau. Nah, jadi seperti itulah. Kemudian siapa istrinya Firaun? Ya mengatakan ya sudah. Kemudian diadopsilah dibesarkanlah Musa alaihissalam di rumahnya Firaun. Kemudian waktu itu Nabi Musa alaihissalam tidak mau menetek kepada semua wanita yang dari kerajaannya Firaun, tidak mau. Akhirnya ditunjukilah dia seorang wanita dari Bani Israel, ternyata adalah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Kembalilah Nabi Musa ke pangkuan ibunya. Kemudian besarlah Nabi Musa alaihissalam, dakwah, ya, ciri-ciri kenabian sudah muncul dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ma'asyiral muslimah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, di antara pembantu Fir'aun, tukang sisir anak-anak Fir'aun. Nah, saking luar biasanya Fir'aun, tukang sisir anaknya punya dia, beda-beda pembantunya. Ada yang tukang sapu, ada yang tukang sisir, ada yang tukang apa lagi? Macam-macam, tukang masak, macam-macam, beda-beda tugasnya. Ini tukang sisir aja ini. Namanya siapa kira-kira? Siapa namanya? Tukang sisir istri anak-anaknya Fir'aun namanya Masyitah. Siapa? Masyitah. Mushtun bahasa Arabnya artinya sisir. Masyitah yang tukang sisir. Disebutkan Masyitah alaihissalam seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia sedang menyisir anaknya Firaun. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat tafsirnya. Fa waqa'al mishtu min yadiha. Tiba-tiba sedang dia menyisir anaknya Firaun, sisir terjatuh dari tangannya. Faqalat, dan maka dia berkata, ta'isa man kafara billah, celaka ini orang-orang yang kafir kepada Allah. Dia memaki tapi dia mengatakan celaka orang yang kafir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika jatuh sisirnya dia ambil dan mengucapkan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Faqalat laha bintu Fir'aun, maka anaknya Fir'aun berkata, walaki rabbun ghairu abi, wahai tukang sisir. Biasa kalau pembantu dipanggil apa sama anaknya biasanya? Dipanggil, wahai tukang sisir, kenapa engkau mengatakan, apakah engkau memiliki Tuhan selain ayahku? Hal laki rabbun ghaira abi, apakah engkau memiliki Tuhan selain dari ayahku? Maka Masyitah mengatakan, Rabbi wa rabbu abiki wa rabbu kulli syai'in Allah. Wahai nak, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu, semuanya Tuhan kita adalah Allah. Falatamatha bintu Fir'aun, langsung ditempel yang ibu tukang sisir ini sama anaknya Fir'aun. Wa darabatha wa akhbarat abaha, dan dia mengatakan, aku akan kabari ayahku. Aku sampaikan kepada ayahku bahwa kamu punya Tuhan selain ayahku. Maka datanglah dia kepada ayahnya dan mengabarkan, wahai ayah, kata anaknya, sungguh tukang sisir Masyitah dia mengatakan ada Tuhan selainmu wahai ayah. Kemudian dipanggilnya Masyitah, apakah benar engkau mengatakan demikian? Maka Masyitah mengatakan, iya, Rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai'in Allah. Iya, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan kita semua adalah Allah. Fa'adzabaha Fir'aun wa autada laha autadan fashadda yadayha wa rijlayha wa arsala 'alaiha al-hayyat. Maka Fir'aun mengazabnya Masyitah ini, diikatnya tangannya, diikatnya kakinya, kemudian dilepaskan ular untuknya. Kira-kira gimana, Bu? Ular?
Ular beneran ya. Dilepaskan ular untuknya, fakanat kadzalik. Terus disiksa dengan gigitan ular. Ditakut-takuti. Fa'ata 'alaiha yawman faqala laha ma anti muntahiyah. Apakah engkau tidak berhenti dengan agamamu? Terus disiksa oleh Fir'aun sehingga dia pun dibunuh. Fadzabaha. Kemudian disiksa anaknya satu persatu. Anaknya Masyitah didatangkan oleh algojunya Fir'aun, disiksa. Begini Bu, jadi maksudnya disiksa anaknya supaya ibunya ini kasihan dan mungkin bisa meninggalkan agamanya. Karena kalau dia disiksa mungkin tahan, ya enggak? Dia yang sakit mungkin tahan, tapi kalau anaknya yang sakit kira-kira gimana? Tidak ada yang tahan. Ibu-ibu kalau anaknya sakit ikut sakit enggak? Ikut. Tapi kalau suaminya sakit, marah-marah dia. Kalau anaknya sakit maka dia ikut sakit. Anaknya disiksa dia tersiksa juga. Ini disiksa anaknya satu persatu oleh algojunya Fir'aun. Disiksa satu persatu, dibunuh anaknya, didatangkan, dibunuh lagi. Sampai dia mau kembali kepada agama yang sebelumnya. Akhirnya salah seorang anaknya mengatakan, wahai ibu, tidak usah, sungguh apa yang kau pegang itu benar. Akhirnya dia pun disiksa dan mati. Maka melihat itu, ma'asyiral muslimah rahimakumullah, istrinya Fir'aun pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ada bayi anaknya Masyitah itu yang bisa ngomong. Itu di antara sebabnya istrinya Fir'aun itu beriman. Sebagian mengatakan yang lainnya. Akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istrinya beriman, Fir'aun pun tambah geram, tambah marah. Disiksanya istrinya. Dipanggilnya istrinya Asiyah. Disiksanya oleh Fir'aun. Kemudian diusirnya dari rumah. Dia angkat kepalanya ke langit. Ketika dia disiksa dan akan dibunuh, dia mengatakan, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga, ya Allah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Maka dia mengangkat kepalanya ke atas langit. Para ulama tafsir menyebutkan Asiyah, istrinya Fir'aun, mengangkat kepalanya ke langit dan dia melihat istana di atas langit, rumah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya di surga. Kemudian ketika dia disiksa seperti itu, dia mengangkat kepalanya ke langit, tiba-tiba dia tersenyum. Maka Fir'aun yang melihat mengatakan, oh ini perempuan kenapa tertawa dia? Disiksa malah tersenyum. Padahal Asiyah melihat istana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya di surga. Akhirnya dia disiksa kemudian dibunuh dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat ini, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11 ini, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku istana, rumah di sisimu yang ada di surga. Wa najjini min Fir'aun, selamatkanlah aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan zalimnya, perbuatan syiriknya, perbuatan jahatnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, inilah dia keimanan. Jelas keimanan. Dan inilah dia kekuatan seorang wanita. Inilah dia keimanan seorang wanita. Jadi tidak ada yang suaminya seperti Fir'aun, ya enggak? Tidak ada. Tidak ada yang orang tuanya seperti Fir'aun. Tidak ada yang kehidupannya seperti rumah tangga Fir'aun yang disiksa hari-hari, ya enggak? Iya. Bahkan sekarang dimarahin, dibentak, suaminya aja kadang-kadang lapor. Ya, lapor kemana? Ke mertua, ke ibunya suaminya, ibunya yang marahin suaminya, dan seterusnya. Tapi mungkin perselisihan rumah tangga pasti ada, pertikaian rumah tangga pasti ada. Maka wanita yang beriman dia bersabar. Wanita yang beriman dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang salihah yang beriman dia mengambil ibrah pelajaran bagaimana istrinya Fir'aun dalam kesabarannya, bagaimana Asiyah dalam kesabarannya menghadapi suaminya.
Dan ketahuilah bahwa ketika Anda beriman, ibu-ibu sekalian, ketika Anda beriman, keluarga Anda membenci Anda. Ada enggak seperti ini? Banyak. Jangankan dia bercadar, dia pakai baju yang besar aja udah dibenci sama mertuanya. Ya enggak? Disuruh pergi sama mertuanya, enggak disenangi sama ipar-iparnya. Dibilang macam-macam sama keluarganya. Tetangganya belum lagi, ini masih keluarganya. Akhirnya dia kepanasan, akhirnya dia enggak tahan, dia buka jilbabnya, dia lepaskan busana muslimahnya, dia kembali kepada pergaulan sebelumnya. Kenapa? Enggak sabar dengan ujian. Enggak sabar. Lihat wanita yang beriman, Asiyah, istrinya Fir'aun, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wanita yang beriman. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimah rahimakumullah. Siapa yang terakhir di sini adalah Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan lihatlah bagaimana Maryam, dia adalah seorang wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Kita lihat dalam ayat yang ke-12. Wa Maryam ibnata Imran, anaknya Imran. Allati ahsanat farjaha, yang dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Sesuatu yang paling mulia bagi seorang wanita setelah agamanya adalah kehormatannya. Jelas, Ibu? Sesuatu yang paling mulia setelah agama bagi para wanita setelah agamanya adalah kesuciannya. Maka dia jaga ini. Maryam. Idh ahsanat farjaha allati ahsanat farjaha, yang dia menjaga kehormatannya, kesuciannya. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan dia dari roh kami. Maksudnya kami tiupkan dia roh dari kami, yaitu Isa alaihissalam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, yang dia membenarkan semua kalimat-kalimat dari Tuhannya, wa kutubih, dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk hamba-hamba kami yang bertakwa, yang salihah, wanita yang mulia. Maryam, ya sudah kita banyak mendengar bagaimana kisahnya Maryam. Intinya terakhir kami sampaikan pelajaran yang bisa kita ambil dari Maryam alaihissalam, bagaimana dia, ibu sekalian rahimakumullah, menjaga diri dari kecil. Ya, dari kecil dia menjaga dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Qala rabbi inni wada'tuha unsa. Qala Allahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru bil unsa. Wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Telah dia lahir, maka dinamakan dia Maryam, dan dia mengatakan, aku berikan perlindungan, ya aku mintakan perlindungan darimu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian Maryam ditempatkan di pojok masjid, dan dia beribadah di situ sendirian. Diberikan dia hijab, tidak pernah bergaul sama banyak orang, tidak pernah juga bergaul bahkan sama laki-laki, tidak pernah disentuh oleh seorang pun dari laki-laki. Perhatikan ini ibu sekalian, bagi Anda yang memiliki anak perempuan, Anda yang memiliki anak perempuan, tanggung jawab yang paling besar, tanggung jawab yang paling besar, yang sangat besar. Bagaimana Anda menjaga anak perempuan tersebut, kesuciannya, agamanya, sehingga dia terjaga. Ya, mulai dari kecil, ya maka dan tidak ada, bukan semuanya ya, bukan semuanya. Tidak ada tempat yang paling bersih dari pergaulan kecuali di mana? Di rumah atau di sekolah atau di pesantren? Ibu, di mana kira-kira? Di pesantren, di ma'had. Maka Masya Allah banyak ma'had di Balikpapan ya. Ma'had kita di sini Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim?
Istrinya siapa? Siapa yang tahu kasih hadiah? Panitia. Siapa itu Ummu Sulaim? Istrinya siapa? Ummu Sulaim itu adalah istrinya Abu Darda. Ummu Sulaim itu istrinya Abu Talhah. Apa yang Anda lihat dari Ummu Sulaim itu? Kesabarannya. Yang kedua, kesetiaannya kepada suaminya. Yang ketiga, berbuat baiknya kepada suaminya. Kemudian yang keempat, dia tabah menghadapi ujian ketika anaknya meninggal itu. Dia sendirian memandikan anaknya. Kemudian anaknya yang sangat dicintai sendirian memandikannya ketika dia mati, ketika meninggal. Kemudian ditaruh di pojok rumahnya di satu kamar. Datang suaminya Abu Talhah, nanya, wahai istriku, mana anak kita? Ummu Sulaim mengatakan, oh anakmu terus kamu tanya, aku nih. Disiapkan dirinya Ummu Sulaim, berdandan, berhias diri. Kemudian begitu datang suaminya, menanyakan anaknya mana, dia langsung melayani suaminya. Kemudian habis layani suaminya, maka dia katakan, anak kita sudah meninggal. Ya, habis selesai hajatnya baru diceritakan anaknya meninggal. Keesokan harinya datang kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Semoga Allah memberikan berkah atas kalian dari malam, atas hubungan kalian dari malam. Maka lahirlah dari anak-anak Ummu Sulaim, yaitu anak-anak yang soleh dan soleh insyaallah. Maka semoga insyaallah dari ma'had kita ini Ummu Sulaim akan lahir siapa? Anak-anak yang solehah insyaallah. Maka di sini Maryam menjaga kehormatannya. Subhanallah. Ya, yang bisa kita ambil pelajaran, jaga kehormatannya. Kemudian saran kami ibu-ibu sekalian rahimakumullah, anak-anak kita zaman sekarang ini susah menjaga kehormatannya, ya enggak? Ya. Bagaimana bermedia sosial, anak-anak kita di dalam kamar tapi macam-macam dia kerjakan. Maka kita harus jaga itu. Kemudian kalau sudah balik, sudah usianya untuk pasangkan dia. Kan begitu. Ya, untuk dinikahkan maka nikahkan dia. Sehingga ya sebagai orang tua, sempurnalah tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah insyaallah, kemudian menjadi orang tua yang mendapat kebaikan dari anak-anak mereka insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Kenapa? Tidak ada. Baik. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.